4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian yuridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi, pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan, tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter, itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah
hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum, dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, itu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sebenarnya sebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak egendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian girik lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini prosesnya adalah dari girik menuju SHM, dari SHM menuju SHGB. Prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pada laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk belum ada, nggak tahu, tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu di sini belum ada.
Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu 1.500 hektar. Belum ada di sini yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut Mas. Gronjol juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjok juga tidak ada. Lanjut Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada Desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1 2 ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya, Bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya, yang nomor 2 di Desa Urip Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan? Kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak.
Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah kemudian yang kedua adalah Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektar atas nama pertama PT CL. Saya nggak mau sebut, ini harusnya jangan disebut namanya CL, inisial CL ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar, terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri, ya kan, 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang RGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut, karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung, mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan, supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor dua, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Jadi dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Bata. Atas waktunya, ini tidak ada yang kami tutup-tutupin teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya, supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan syak wasangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan 9 program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah dipaparkan berdasarkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan.
Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik menurut pandangan saya kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik, karena seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI sekarang ditayangkan secara langsung dan direkam serta menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama rekan-rekan media. Saya mencatat sebelum nanti saya serahkan kepada anggota dan pimpinan yang lain, ada 3 hal penting yang mendapatkan atensi saya. Yang pertama, Pak Menteri memperkenalkan nomenklatur atau definisi common property dan private property sebagai dasar kenapa kok, pertanyaan orang umum ini, kok di lautan bisa ada SHGB, SHM? Kedua istilah ini saya kira membantu kita untuk menelusuri sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa private property itu bisa mendapatkan SHGB dan SHM? Ini penting agar kemudian pandangan publik secara umum itu bisa diselaraskan dengan pandangan normatif yang menjadi dasar kinerja seorang pejabat negara, dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN dengan seluruh jajarannya. Yang kedua, istilah common property dan private property ini juga menjadi penting bagi Komisi 2 DPR RI. Apakah ke depan kita akan tetap menganut mazhab ini untuk pemberian hak, atau kemudian kita melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan? Pak Menteri telah membatalkan 50 bidang sertifikat tanah yang saya kira beliau umumkan sendiri pada hari Jumat yang lalu di hadapan publik. Saya kenapa ingat betul, karena hari Jumat itu Pak Menteri pakai baju biru dongker, pakai kacamata hitam. Saya langsung, wah memang sohib saya ini Menteri ATR BPN. Dan setelah itu persis kayak saya khutbah di masjid terdekat. Jadi saya ingat betul dan saya mengapresiasi, karena sore sampai malam saya diwawancarai oleh media, saya bilang saya mengapresiasi itu. Kendati demikian, kita tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke 263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN, penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini, termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam 2 hal. Satu, HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma.
perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya, berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini, sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya, agar negara juga mendapatkan pemasukan selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma, tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537, ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita. Itu ada di Komisi 4. Yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada hiupnya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan, ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi data 2,5 juta hektar yang ada di BPN yang di cross check dengan penerbitan IUP oleh para kepala daerah. Tetapi kemudian kita juga tanya, kebun-kebun sawit yang belum ada IUP apalagi HGU-nya itu berapa? Karena kalau kita cek ke beberapa daerah, jumlahnya cukup bombastis. Terakhir Pak Menteri, ada 194 perusahaan ekuivalen dengan 1,081 juta hektar lahan sawit yang sudah ada IUP-nya tapi nggak mengajukan hak atas tanah, yang itu sekarang ditangani oleh Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung. Saya kira untuk mengambil langkah-langkah ini Pak Menteri, jika diperlukan revisi terhadap sejumlah undang-undang akan jauh lebih baik. Karena khawatir di rezim ini aman, tapi kemudian nanti akan dikuak kembali karena kita belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Saya kira ini pola kemitraan kita kan demikian ya Pak Menteri. Tetapi proses pemberian HAT terhadap 150 perusahaan sawit yang ekuivalen dengan 1,144 juta hektar yang sudah ngajuin kepada Kementerian ATR BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya Pak Menteri. Saya keliling ke 5 provinsi di Indonesia, agendanya bukan agenda khusus ini Pak Menteri, terkait dengan ATR BPN. Kadang agenda organisasi, agenda keumatan. Saya tanya, ketemu dengan berbagai stakeholder, saya tanya, berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN periode sebelumnya, dikasih deadline waktu tanggal berapa? 3 atau 4? 3 Desember 2024. Udah ngajuin belum? Sudah. Tapi sampai sekarang Pak prosesnya masih stuck. Saya memahami Pak Menteri mungkin harus hati-hati. Saya memahami sebagai adiknya Pak Menteri, saya paham. Tapi kasih tahu kepada kita Pak Menteri, sampai kapan stucknya ini?
Di holdnya sampai kapan? Agar kemudian 150 perusahaan yang dalam tanda kutip sudah mau bertaubat ini Pak Menteri, kita kasih sertifikat taubatan nasuha dalam bentuk HGU. Yang 194 yang tidak taubat dan belum dapat hidayah ini Pak Menteri, ya biar kita kasih sanksi. Kan kira-kira begitu. Itu pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksi, Pak Dedi Sitorus, silahkan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN atau masih tetap yang kemarin? Itu real supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300, lalu nanti kita audit kita laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu ya terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real, sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum dan soal sosiologis ketika bicara tentang katakanlah hak apa yang sudah terbitkan nih, hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah, konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini, sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya Pak Menteri tidak ada plasma yang beruntung Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit Pak, karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma?
Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria di Kalimantan Utara ini Pak. Ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang. Tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat. Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini ada PSN yang besar sekali Pak. Yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga Pak Menteri, sahabat saya ini belum ada kantor wilayah Pak di Kalimantan Utara Pak. Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah, padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat itu mungkin 80% diambil sama Kaltim Pak. Kaltaranya nggak kebagian, ya itu problem. Lalu kemudian ini terkait tadi Bapak menyinggung ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi Pak. Mohon perhatiannya Pak untuk Kalimantan Utara, ya supaya kalau ada di sana program transmigrasi mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40 Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang ke-6 terkait Satgas Kelapa Sawit Pak. Pertanyaan cepat Pak Nusron, apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan Pak? Ada, baik. Ini terkait juga Pak. Karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit Pak, dan negara menghitung apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini. Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini. Termasuk saya mohon Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar. Sehingga kita bisa menghitung apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun gak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak.
Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum, karena ini kejahatan, bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya proses hukum dulu, Pak, sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak, sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron, supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak, pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat, sehingga semua yang ada di layar ini sekarang semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita sesama politisi maupun rakyat sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh yang mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya, kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mau nanya, Pak Menteri, di struktur Kementerian ATR BPN ini gakumnya itu masuk di mana ya? Sebelum ke yang lain. Gakum internal atau gakum? Tidak ada ya, kita nggak dikasih kewenangan ya? Kalau gakum luar nggak ada, Pak. Ya. Itu salah satu tugas kita ke depan tuh, Pak. Jadi kalau kita sepakat nanti kita revisi undang-undang pertanahan, saya kira kita kasih biar Pak Nusron bukan hanya pakai bintang dan pakai baret serta ada tongkat komando, tapi memang betul-betul sebagai the commanders of law-nya tanah di Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan
Fraksi Partai Golkar. Pak Tovan. Pak Tovan dulu, oke. Silakan Pak. Izin Pak Ketua dan segenap pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat saya anggota Komisi 2 yang saya banggakan, dan tentunya kepada Bapak Menteri ATR BPN, Wamen, dan jajarannya. Saya langsung saja Pak, kalau melihat dan mencermati agenda kita pada hari ini ada 3, yaitu target dan capaian tahun anggaran 2024, yang kedua paku anggaran tahun anggaran 2025, dan yang ketiga capaian 100 hari kerja dari Pak Menteri. Saya tertarik dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga ini Pak Menteri perlu diseriusi. Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya Pak Menteri, persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar. Walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mens rea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam. Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Deddy Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Kita semua mencermati, memahami dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya. Berantas itu pulih, mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden, tentu Pak Menteri sebagai pembantu presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya ini masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking, siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah alas hak tanah itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasar, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dibohongkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, Komisi 4 lebih fokus ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari pembahasan itu saya berkesimpulan, otoritas dan tidak boleh diganggu gugat kalau berbicara kelautan adalah KKP. Nah, sedangkan aturan kalau kita baca, tidak usah saya bacakan Pak Menteri, kita pahami semua. Proses penerbitan alas hak itu, kalau itu dimensinya dari laut seperti Pak Menteri jelaskan tadi, harus ada izin terlebih dahulu dari KKP. Nah, dengan demikian Pak Menteri, saya sangat mengharap
sebagai junior dari Pak Menteri ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Momen yang paling berharga ini kita didukung oleh Bapak Presiden, babat habis rangkaian perbuatan ini. Karena kita kalau berbicara prinsip-prinsip dan asas hukum, ada yang namanya forgetting handling. Forgetting handling itu tidak mutlak orang nyuri sepeda, Pak. Mungkin hari ini pedalnya, sadelnya, minggu depan bannya, berikutnya rantainya, utuh menjadi sepeda. Nah, seperti juga sekarang ini, Pak. Kita menghadapi situasi kasus pagar laut dan tanda kutip, itu baru kita melihat asapnya, Pak Menteri. Mohon maaf, kita cari apinya, mana apinya ini? Jadi pertemuan pertama kita, Pak Menteri, mungkin Bapak masih ingat, saya mengapresiasi Pak Menteri itu, saya sampaikan Pak Ketua bahwa insya Allah Pak Menteri kita ini akan pakai manajemen tawadhu. Tapi kelihatannya tidak cukup, kelihatannya harus bergeser posisi. Saya memakai istilah manajemen tawadhu karena saya melihat sosok Bapak itu bisa menjadi suri toladan, uswatun hasanah. Tapi dengan adanya kacau balau begini, Pak, jangan-jangan staf jajarannya Bapak yang minum, Bapak yang mabuk. Ini yang saya takutkan, Pak. Jadi kita terbuka aja, bahaya loh, Pak. Jadi seperti dia katakan Bang di situ, harus saya tuntaskan sampai seakar-akarnya. Ya maaf juga kalau saya agak maaf ya, ini forum kita ini, forum demokrasi, ya jangan juga terlalu percaya jajarannya Bapak. Karena Bapak menghadapi piring yang sudah kotor. Tapi kesempatan ini, Pak, sebagai anak bangsa kita mensupport Bapak Presiden kita. Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian-rangkaian hal-hal di Republik ini, bukan hanya masalah pertanahan, tapi mungkin masalah lain. Tapi Bapak lah bisa menjadi pahlawan untuk menuntaskan masalah ini. Kesimpulannya, Pak Menteri, izinkan saya, kita tidak boleh tinggal diam, Pak. Rumit ini masalah, Pak. Bukan jajarannya Bapak yang terlibat, saya. Ya jajaran desa, kelurahan, kecamatan, semua kan harus terlibat, Pak. Ada tim-tim untuk itu. Dan yang paling terakhir, saya melalui Pak Ketua, saya ada pemikiran, Pak. Karena kompleksitas permasalahan di ATR BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita ini dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada turut ke bawah, ke lapangan. Dibuatkan agenda-agenda supaya kita bisa mengetahui progresnya. Setidak-tidaknya sebelum terjadi ini, kita sudah bisa mengetahui, oh, mau ada PIK 2 di Makassar, mau ada PIK ketiga di Sumatera. Ini setidak-tidaknya seperti itulah. Dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk ke tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang ada ya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak, dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan Pawe, Pak Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Ya, yang selalu bilang junior Pak Menteri. Wali Kota Parepare, Pak. Wali Kota Parepare, yang sekarang cuma penggantinya. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Kang Ergun silakan. Terima kasih, Ketua. Ketua, pimpinan, Bapak Ibu, kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, terima kasih atas penjelasannya. Menarik apa yang disampaikan Pak Menteri, kalau kita melihat agenda hari ini adalah berbicara tentang evaluasi kinerja 2024 dan rencana kerja di 2025. Ada beberapa poin yang mungkin saya coba soroti Pak Menteri. Yang pertama terkait masalah progres pendaftaran tanah. Yang kedua terkait masalah reforma agraria. Yang ketiga terkait masalah anggaran. Dan yang keempat terkait masalah penanganan sengketa. Kalau kita melihat datanya Pak Menteri, jumlah bidang tanah di Indonesia ini kurang lebih ada 126 juta bidang, di mana menurut catatan kami hingga November 2024
total bidang tanah yang terdaftar itu baru 119 juta, alias kurang lebih 95% ya, 95% ya. Dan di antara yang 95% ini yang bersertifikat baru 94 juta. Ekuivalen di angka 75% ya Pak Menteri. Dari data ini kami masih melihat banyak tanah yang belum bersertifikat tentunya. Namun di sisi lain kami melihat program PTSL yang dengan kata lain program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari tahun ke tahun ini kok semakin menurun Pak Menteri. Kalau kita melihat data pada tahun 2021 itu terrealisasi 9,3 juta, di 2022 turun menjadi 5,8 juta, di 2023 turun menjadi 4 juta, dan di 2024 turun menjadi 3,7 juta bidang Pak Menteri. Tentunya kami melihat mungkin ini banyak kendala di dalamnya, dan kami ingin tahu juga Pak Menteri, kalau memang terjadi banyak kendala di dalamnya, bagaimana strategi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri untuk mengakselerasi ini Pak Menteri. Dan tentunya kami berharap target dan sasaran PTSL ini untuk masing-masing provinsi, kabupaten ataupun kota dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dari Komisi 2 dapat mengawasi ataupun mendorong realisasi PTSL ini secara lebih optimal Pak Menteri. Karena kami ketahui Pak Menteri, kalau kita melihat di 2021 realisasi anggaran kementerian ini di 7,7 triliun, itu mampu menghasilkan sertifikat PTSL 9,3 juta bidang. Di 2024 realisasi anggaran yang naik menjadi 7,8 triliun, tetapi menghasilkan PTSL-nya hanya 3,7 juta, begitu loh Pak Menteri. Dan ini tentunya menjadi sebuah catatan. Hal berikut terkait masalah reforma agraria Pak Menteri, kami juga ingin mendorong realisasi reforma agraria agar bisa direalisasikan, khususnya untuk redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai diketahui, reforma agraria ini tentunya diselenggarakan melalui penataan aset dan penataan akses Pak Menteri, di mana penataan aset tanah dilaksanakan melalui dua kegiatan. Yang pertama realisasi atau legalisasi aset, dan yang kedua redistribusi tanah itu sendiri. Kami melihat redistribusi tanah kepada rakyat ini masih perlu diakselerasi Pak Menteri, karena kalau dari data realisasi distribusi itu baru mencapai 1,8 juta hektar, di mana data ini terdiri dari ex-HGU yang terlantar, terus yang kedua dari masalah pelepasan kawasan hutan untuk torak. Kami kira angka ini masih sangat rendah Pak Menteri, sehingga perlu ditingkatkan ya tentunya ya, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar, terutama untuk rakyat di sekitar hutan. Pak Menteri, terkait masalah anggaran, kami mengapresiasi realisasi anggaran dari Kementerian ATR BPN yang mencapai 7,8 miliar atau 7,8 triliun, 7.861 miliar atau 7,8 triliun atau kurang lebih 99,04% dari total anggaran yang non-blokir 7,9 triliun. Tentunya realisasi ini memang agak sedikit di bawah. Di sini juga kami mengapresiasi realisasi kementerian yang telah melaksanakan rekomendasi pada Raker Oktober di 2024 lalu untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di 2024 dalam program pendaftaran tanah wilayah, redistribusi lahan ex-HGU dan tanah terlantar, penanganan sengketa perkara dan konflik serta kejahatan pertanahan termasuk praktek mafia tanah. Kami melihat ada beberapa program yang realisasinya melebihi target Pak Menteri, di mana kita melihat dokumen persetujuan RDTR untuk kabupaten kota lebih dari 100%, peta bidang tanah PTSL juga lebih dari 100%, serta rekomendasi pendayagunaan tanah terlantar juga lebih dari 100%. Kami menganggap output yang melebihi target ini merupakan prestasi yang luar biasa,
karena dengan anggaran terbatas Pak Menteri, namun bisa melakukan optimalisasi anggaran dan menghasilkan output yang melebihi target. Untuk itu, terkait dengan penambahan anggaran pada tahun 2025 yang sebesar 490 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan antara lain PTSL terintegrasi, penilaian tanah, tanah komunal atau tanah ulayat, kami mendorong kepada Kementerian ATR BPN, kepada Pak Menteri khususnya, untuk dilakukan penghitungan ulang Pak Menteri. Penghitungan ulang, apakah memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi untuk anggaran ini, begitu Pak Menteri. Karena dengan anggaran yang terbatas pun Pak Menteri sanggup mencapai lebih dari 100%, begitu Pak Menteri. Yang berikut terkait masalah penanganan sengketa nih Pak Menteri. Kami ingin mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang mampu menyelesaikan sengketa perkara konflik. Kalau kami melihat dari 2.179 perkara yang terjadi di tahun 2024, itu mampu diselesaikan malah lebih dari 3.000 perkara Pak Menteri. Berarti ini kan kurang lebih nyampe 140%-an begitu Pak Menteri. Tentunya kami melihat kinerja ATR BPN yang luar biasa ini, kami berharap perkara pertanahan di Indonesia ini dapat diselesaikan secara berkeadilan. Tapi di satu sisi ada hal menarik Pak Menteri. Hal menarik, kami tentunya menitipkan satu kasus terkait masalah konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi Pak Menteri. Di mana ada konflik pertanahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara. Di ujung genteng lokasinya Pak Menteri. Itu luasnya kurang lebih 85 hektar. Dan ini merugikan tidak kurang dari 592 kepala keluarga yang sudah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1945 Pak Menteri. Jadi udah 80 tahun yang lalu menghuni di sana. Bahkan sudah 27 tahunan yang lalu, tahun 98, telah memperoleh sertifikat dari BPN. Sejak 27 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini terjadi sengketa. Saya kemarin coba komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, jaga-jaga ini masuk ke dalam DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kita pengen tahu ini tanah punya siapa sebetulnya begitu Pak Menteri. Sampai hari ini masih ngegantung. Dan permasalahan ini muncul sudah bertahun-tahun begitu Pak Menteri. Harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Menteri ini bisa menjadi sebuah perhatian begitu Pak Menteri. Hal berikut Pak Menteri yang disampaikan. Tadi Pak Menteri menyampaikan terkait masalah permasalahan yang terjadi yang mencuat saat ini dan ada beberapa sanksi berat yang Pak Menteri sampaikan khususnya kepada 8 orang. Di mana di sini salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Mohon jangan sampai apa yang sudah Pak Menteri lakukan, Pak Menteri kerjakan. Ini berbicara Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Tolong dicek kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Kepala Kantor Pertanahan ini. Karena setahu saya Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten ini eselon 2, Pak Menteri. Mungkin eselon 3 malahan. Apakah mampu Pak Menteri mengambil kebijakan seperti ini? Gitu. Mungkin juga ini kelakuan dari Kanwil ya Pak Menteri. Mereka kan cuma juru tulis Pak Menteri, Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten kota ini. Jangan sampai Pak Menteri yang sudah bekerja luar biasa tapi mengenakan sanksi hanya dianggap nanti berbicara tentang formalitas. Jelek baik Pak Menteri adalah kawan saya. Kita sudah berperiode-periode di sini Pak Menteri. Saya tidak ingin apa yang sudah dilakukan dengan baik menjadi dibicarakan hanya sebatas formalitas. Tolong dicek kembali Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Makasih. Mas Bimo bilang, kenapa kok ketua nggak batasi? Saya bilang semua ini kangen sama Mas Nusron. Jadi karena ketemunya satu masa sidang cuma 1 kali. Dulu sering ketemu Mas Nusron di gedung ini, sekarang biar aja mereka kangen-kangenan. Cuman saya tetap ingetin maksimal jam 2 sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau begini nggak selesai jam 2 ini. Selanjutnya saya persilahkan ke fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, memang pembahasan kita kali ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh publik terkait permasalahan yang sempat